Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakan Rahmat Dhani Darmawan akan mempresentasikan pendahuluan dan juga uraian tentang dampak internet pada komunitas dan masyarakat. Internet saat ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan yang modern, menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia dan memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat. Internet saat ini membawa pengaruh dampak yang sangat besar di berbagai aspek kehidupan, baik itu dampak positif maupun negatif di kalangan komunitas dan masyarakat. Pengaruh dampak yang terlihat adalah interaksi, komunikasi, dan juga perilaku di kalangan komunitas dan masyarakat. Uraian tentang dampak internet pada komunitas dan masyarakat. Dampak aspek interaksi dan komunikasi dalam komunitas dan masyarakat. Lalu yang kedua, dampak aspek peluang dan kesempatan dalam komunitas dan masyarakat. Yang terakhir, dampak aspek tantangan yang dihadapi oleh komunitas dan masyarakat. Halo, nama aku Sinta Irmayanti dari program studi Desain Komunikasi Visual. Di sini aku akan menjelaskan tentang salah satu poin pertama, yaitu tentang dampak dari internet pada aspek kehidupan, interaksi, dan komunikasi antar komunitas atau masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa dengan kemajuan internet, pola interaksi dan komunikasi antar komunitas atau masyarakat telah mengalami perubahan. Nah, apa saja perubahan itu? Ayo kita bahas. Mengutip dari sebuah artikel, berikut adalah beberapa hal yang telah terjadi dalam perubahan pola interaksi dan komunikasi, yaitu komunikasi lebih cepat dan mudah. Apa sih maksudnya? Yaitu komunikasi mampu terjadi dengan siapa saja, kapan saja, tanpa ada batasan yang bisa menghalangi. Hal ini mempermudah dan mempercepat kita dalam bertukar informasi dengan siapapun dan kapanpun yang kita mau. Yang kedua, yaitu interaksi sosial terjadi secara virtual. Apa sih maksudnya? Meskipun mudah dalam terhubung dengan siapapun dan di lokasi manapun, hal ini akan menjadi penyebab berkurangnya kita berinteraksi secara langsung. Dan hal ini menjadi dampak negatif dari kemajuan internet, karena hal itu dapat mengurangi kemampuan kita dalam membaca bahasa tubuh serta ekspresi wajah seseorang. Maka dari itu, kita mampu mengurangi secara bertahap interaksi secara virtual dan lebih melakukannya interaksi secara tatap muka ataupun secara langsung. Dan yang ketiga, yaitu adanya pembentukan identitas secara digital. Nah, hal inilah yang menjadi berbahaya karena kita tidak akan pernah tahu siapa identitas dia di dunia nyata dan di dunia maya. Karena hal ini mampu mempengaruhi bagaimana cara orang lain melihat kepribadian seseorang dari apa yang telah dia sebarkan di media sosial. Halo semuanya, nama saya Elizabeth Veronica ET dari program studi akuntansi dengan NIM 2022-011012. Bagian yang saya jelaskan itu ada dampak aspek peluang dan kesempatan dalam komunitas atau masyarakat dan dampak aspek tantangan yang dihadapi oleh komunitas dan masyarakat. Poin pertama itu akses mudah terhadap berbagai informasi dan pengetahuan. Internet memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari dengan maksud internet ialah untuk lebih mempermudah pekerjaan manusia. Manfaat adanya akses jaringan internet dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan membuka pintu bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memasarkan produk dan jasa mereka secara global. Inilah salah satu pengetahuan terkait bidang ekonomi dengan kesempatan memanfaatkan internet. Poin kedua, belajar dan implikasi bagi pendidikan. Peningkatan motivasi anak-anak untuk memanfaatkan internet dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung disesuaikan dengan pencapaian pembelajaran yang dituju. Dengan adanya penggunaan internet, anak-anak dapat memanfaatkan peluang untuk mencari berbagai macam artikel, berita, ataupun bahan-bahan tugas sekolah, seperti halnya mencari di perpustakaan. Bagian selanjutnya, dampak aspek tantangan yang dihadapi oleh komunitas atau masyarakat. Sebelumnya, ini ada beberapa tantangan utama yang dihadapi yang harus kita ketahui.
Poin pertama itu ada disinformasi dan hoaks. Mudah dan cepatnya informasi tersebar akan memudahkan pula penyebaran informasi yang salah dan manipulatif, yang dapat membingungkan masyarakat dan mempengaruhi proses demokrasi serta stabilitas sosial. Hal ini akan sulit untuk dikendalikan. Poin kedua, terdapat keamanan data pribadi. Banyaknya pengguna internet yang masih belum sadar akan data pribadi mereka. Hal ini rentan menjadi target pengguna anonim untuk mencuri identitas, penipuan, dan pelanggaran privasi menurut Doni. Hal ini telah menjadi isu yang semakin penting dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di media sosial. Lalu poin ketiga yang sering kita jumpai di media sosial yaitu cyberbullying dan ujaran kebencian. Tidak adanya interaksi secara langsung dan penggunaan identitas palsu membuat orang-orang semakin berani menyebarkan ujaran kebencian, hinaan, hingga ancaman. Hal ini berujung pada kesehatan mental dan emosional korban. Lalu poin terakhir dalam aspek tantangan yang dihadapi komunitas atau masyarakat, terdapat kesenjangan digital dan kurangnya literasi digital. Meski perkembangan internet telah maju, namun tidak semua orang dapat menikmati penggunaan internet ini. Adanya faktor dari aspek lain yang mempengaruhi ketidaksetaraan penggunaan internet di kalangan masyarakat, serta minimnya sosialisasi dan literasi mengenai penggunaan internet. Hal ini akan berdampak pada rentannya penipuan secara online. Halo teman-teman, saya Michael Josepan. Saya dari Desain Komunikasi Visual dan tadi udah bahas banyak banget tentang komputer. Itu banyak banget tantangan-tantangannya ya dalam aspek komunikasi, interaksi, dan banyak dampak-dampak yang mungkin tidak senonoh. Dampak negatifnya, mungkin ada beberapa juga dampak positifnya. Dan kali ini saya akan menceritakan tentang solusi-solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Dan setelah itu saya akan menceritakan kesimpulannya agar mudah dipahami dan menjadi pelajaran penting buat kalian semua. Ayo kita simak. Oke, untuk solusi untuk masing-masing tantangan yang sudah diceritakan sebelumnya, yang pertama ada disinformasi dan hoaks. Solusi yang harus kita lakukan adalah mendorong literasi secara digital melalui sosialisasi yang berkaitan dengan memilih informasi dari sumber yang terpercaya. Penyaringan konten dalam platform online dengan regulasi yang tegas juga dibutuhkan. Yang kedua ada cyberbullying dan ujaran kebencian. Ini kita harus mendapatkan edukasi mengenai kode etik untuk dampak negatif dari terjadinya cyberbullying tersebut untuk sebuah komunitas ataupun masyarakat. Dan konten yang menyerang korban itu juga harus perlu diawasi dengan kebijakan yang ketat. Yang ketiga ada keamanan data pribadi. Ini seringkali banyak kita temukan di luar sana di internet bahwa banyak orang yang kena kasus di dox atau keamanannya disebar gitu. Jadi kita perlu meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat biar tahu pentingnya cara melindungi data-data kita privasi, dan saat berbagi informasi online itu harus berhati-hati lagi. Yang keempat itu kita kurangnya literasi digital atau kesenjangan digital. Kita mungkin banyak yang belum paham tentang internet ya, jadi asal senonoh makai dan akan berdampak negatif dan buruk. Jadi solusi yang pertama kita adalah untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam program pelatihan literasi agar terdapatnya perluasan akses internet ke daerah-daerah terpencil yang membutuhkannya. Itu yang sangat penting. Untuk kesimpulan yang sudah kita bahas itu jadi kita tahu bahwa komputer itu merupakan sesuatu peluang yang sangat bagus. Itu membantu kita dalam akses informasi, mempercepat proses belajar. Kita juga bisa meningkatkan kreativitas kita, menciptakan mungkin kolaborasi di antara wilayah. Tapi dampak negatif dari komputer itu juga berpengaruh besar buat masyarakat. Dan itu kita harus hati-hati. Jika digunakan dengan bijak, kita juga bisa menggunakan komputer itu sebagai alat pengembangan diri dan kesuksesan ya. Jadi agar tidak terjebak dalam sisi negatifnya seperti disinformasi atau cyberbullying, penting untuk selalu berhati-hati untuk menghindari aktivitas yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih.